young kid in a poor city in India with 50 cents in his bank account became the world's youngest billionaire in 6 years and helped 350,000 people get jobs. This isn't just luck. This is the Bapak Ibu sekalian, oke. Dari yang tadi kita tonton akan kita ambil hikmah dan pelajaran. Jadi yang akan kita bicarakan di pagi hari ini di sesi saya ini tentang strong why. Nanti sedikit kita akan belajar product knowledge, tapi Ibu sekalian, saya nggak akan bicara tentang skema bisnis karena sebenarnya skema bisnis standar bisa dipelajari langsung. Ya, kita ketika bergabung dengan Tira kita akan dapat apa? Asal kita udah bergabung pasti dapat. Contohnya ada Bu Nunung, ya kan? Udah bergabung, closing dapat, ya kan? Ini kayak kabel. Nah itu dia. Begitu juga dengan produk knowledge standar kita pelajari, insya Allah kita akan bisa. Tapi di sini menemukan strong why itu mempunyai apa di sini? Mindset handal itu tidak mudah. Ya, menemukan strong why, mempunyai mindset handal itu tidak mudah. Karena ini seorang yang mengetahui produk dengan detail sekalipun, tapi kalau mindsetnya lemah, ya, mentalnya blok, maka semuanya akan jadi sia-sia karena akan sangat mudah patah semangat dan menyerah untuk berproses. Kok produknya mahal, premium, ya kan? Gimana jualnya, gitu kan? Ketika sudah, padahal udah ngerti banget tentang produknya, tapi yang kepikir terus-terusan harganya yang mahal. Padahal konon katanya setiap produk punya jodoh masing-masing, ya kan? Pangeran Charles punya jodohnya sendiri, ya kan? Bukan orang Indonesia yang jelas jodoh, ya kan? Ya jadi semua produk itu punya jodohnya masing-masing, ya. Bahkan konon katanya di Cirebon itu orang Cirebon itu penasaran kalau ada produk apapun yang baru keluar. Jadi orang Cirebon itu kalau mau beli produk yang mahal sekalian yang mahal, kalau murah sekalian murah, kalau mahal sekalian mahal. Itu orang Cirebon, katanya karakternya kayak gitu. Makanya coba lihat di Cirebon, banyak Alphard nggak? Banyak kan? Ferrari juga ada di Cirebon yang punya Ferrari. Jadi memang karakter orang Cirebon itu luar biasa, Pak Saudara ya. Jadi jangan takut jual produk mahal punya Tira ini. Ada jodohnya masing-masing, ya kan? Ada jodohnya masing-masing. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang untuk apa bisnis yang akan kita lakukan ini dan apa strong why kita dalam bisnis di Tira Satria Niaga. Nah, yang jelas Ibu sekalian, kita harus punya mimpi. Ketika orang nggak punya mimpi, bahkan nggak ngerti mimpi dia apa, itu akan sangat kesulitan untuk bisa bergerak. Ya, mimpi itu kan bagian dari harapan, betul kan ya? Datang juga sampai ke sini, luar biasa. Sehat ya. Jadi kita harus punya mimpi, karena dengan mimpi itulah kita bisa bergerak. Bahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam bisa membangun peradaban, ya, yang diikuti oleh seluruh keturunannya, nabi-nabi semuanya itu kan, karena semua nabi keturunan dari Ibrahim. Itu karena diawali dari mimpi, ya kan? Dia bermimpi. Nabi Yusuf juga punya mimpi dan dia jalani mimpinya itu, ya kan? Dia tebus dengan aksi-aksi nyata dan akhirnya dia sampai jadi raja, ya kan? Jadi kita harus memahami mimpi kita sendiri. Kalau yang belum punya mimpi segera bermimpi, jangan di sini, ya, nanti tidur semua. Jadi bikin mimpi ya, tidak harus sambil tidur. Kita mimpinya sambil melek, ya. Boleh. Buat mimpi. Saya mau ngapain, ya? Saya mau ngapain? Saya ingin apa? Saya teringat di ruangan ini dulu. Dulu bikin pelatihan, yang bikin pelatihannya Mas Tahir sama Pak Rahmat, ya. Rahmat Novianto, Pak Rahmat Novianto. Kita doain mudah-mudahan dia cepat sembuh karena beliau kena stroke, ya. Stroke dulu nggak bisa melakukan aktivitas lagi sekarang. Tapi kala itu beliau di sini ngomong. Kala itu saya masih jadi IPD, penghasilan saya sebulan baru di kisaran 30 sampai 40 juta sebulan waktu masih jadi IPD. Kata Mas Rahmat, Pak Nur punya mimpi apa? Saya punya mimpi apa ya? Ya saya udah segitu udah cukup deh, saya 40 juta sebulan sih.
Kata Mas Rahmat, jangan, naikkan mimpinya. Berapa? Kata Mas Rahmat, saya kasih mimpinya. Mimpi itu dari dia kadang-kala mimpi itu ya. Tidak harus kita yang bermimpi, dia yang memimpikan. Saya impikan Pak Nurul punya penghasilan sebulan 100 juta. Berarti saya digaji oleh 3 raksa sehari 3 juta. Berarti kan? Kalau sebulan 100 juta, 3 juta lebih dikit lah ya. Kalau 3 juta 90 juta kan. Dan ternyata di tahun 2017 tercapai. Sebulan 100 juta itu. Alhamdulillah ya. Ya. Walaupun mimpinya mungkin Pak Mas Rahmat tuh. Bukan mimpi saya, tapi saya tulis juga. Ya udahlah, kalau Mas Rahmat udah meminta saya untuk berpenghasilan segitu, saya tulis. Mendapatkan penghasilan 100 juta sebulan. Alhamdulillah 2017 tercapai. Jadi ibu sekalian, jangan malas bermimpi. Mumpung belum dikenai pajak. Sekarang ini kan semuanya ada pajaknya, ya kan? Semuanya dipajakin sekarang. Nanti kalau ibu malas mimpi sekarang, tiba-tiba ada peraturan pemerintah, mimpi dipajak. Gimana? Sedih kita nanti ya. Iya. Nah, mimpi jadi raja udah kena pajak duluan, pas bangun pak saya udah jadi rakyat lagi. Ya, jadi harus punya mimpi. Ya. Kemudian di sini alasannya kenapa harus kita punya mimpi dan ngeh dengan mimpi kita. Mengapa mimpi menjadi sangat penting dalam menjalani kehidupan? Banyak peristiwa besar terjadi diawali oleh mimpi-mimpi. Makanya konon katanya pemimpin itu dulunya adalah pemimpi, belum ada N-nya. Ya, pemimpin itu dulunya adalah pemimpi. Dia pernah memimpikan sesuatu, kemudian dia jelaskan targetnya, kapan mimpi itu harus terwujud. Dia melakukan aksi-aksinya, dia tegar menjalaninya, akhirnya dia jadi pemimpin ya setelah itu. Ya, jadi sekali lagi banyak-banyaklah bermimpi. Ya, banyak-banyak bermimpi. Saya agak cepat ya kepada datangnya. Ya. Berikutnya, mimpi sebagai langkah awal kehidupan. Ya, jadi orang yang punya banyak mimpi ini akan lebih dinamis hidup, ya kan? Akan lebih dinamis hidup. Pernah dengar ceritanya Ustaz Yusuf Mansur? Ustaz Yusuf Mansur itu ketika bikin, sama kisahnya mirip-mirip juga. Ustaz Yusuf Mansur itu kala itu ketika dia bikin perusahaan masih kecil ya, bikin perusahaan kecil, dia bermimpi bisa mengumrohkan keluarganya. Dan ternyata mimpi itu tercapai dalam waktu cepat. Akhirnya, wah, mimpi saya harus direvisi. Direvisi mimpinya, boleh bu, mimpi direvisi lagi. Ya, rencana kita direvisi. Sekarang saya bukan hanya keluarga besar, tapi keluarga dan seluruh karyawan Darul Quran pesantrennya beliau. Ternyata tercapai juga. Ya, direvisi yang ketiga kalinya, kedua kali dan ketiga kali. Jadi ibu sekalian, sekali lagi ya, mimpi ini sebagai langkah awal kehidupan kita, dan dengan adanya mimpi kita hidup jadi lebih dinamis, lebih fresh gitu ya, lebih fresh. Karena orang kalau udah nggak punya mimpi, berarti nggak punya harapan. Kalau orang nggak punya harapan tuh kayak layang-layang putus gue. Ya, ada kan ceritanya layang-layang putus ya? Ada ya? Kemudian di sini mimpi sebagai tujuan hidup. Pernah dengar cerita Muhammad Al-Fatih ketika dia menaklukkan Konstantinopel, ya kan? Itu diawali dari apa? Semangat dia untuk menaklukkan itu. Dari adanya nubuat, bukan mimpi sih ya, tapi harapan, kan? Mirip kayak mimpi harapan. Rasulullah pernah membuat nubuat, prediksi lah kira gitu ya. Prediksi nabawi bahwa Konstantinopel itu akan ditaklukkan oleh pemimpin terbaik yang akan memimpin pasukan terbaik di muka bumi. Nah, Sultan Muhammad Al-Fatih berpikir, saya yang ingin jadi pemimpin terbaik dan yang akan memimpin pasukan terbaik. Padahal Konstantinopel itu mungkin kalau di kita kayak model Pentagon lah. Kalau di kita ya, zaman kita sekarang, Pentagon itu di Amerika ya, tempat militernya Amerika ya. Itu susah ditembus. Berkali-kali dari mulai zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Saljuk dan penguasa-penguasa muslim sebelumnya berupaya menembus Konstantinopel, nggak sanggup. Karena Konstantinopel dari Turki, sekarang namanya Istanbul, namanya Istanbul. Dulu namanya Konstantinopel. Dipimpin oleh Konstantin yang Agung katanya, kerajaan Kristen terkuat pada saat itu. Ya, jadi itu Istanbul tuh unik.
dia pegunungan tapi nempel dengan lautan, gitu ya. Dia laut tapi juga gunung, ada gunungnya di situ. Nah, dari gunung itu dia memasang menara pengawas. Jadi kalau dari jauh ada kapal datang, kapal musuh, maka akan ditarik rantai dari dalam laut. Rantainya itu bergerigi merobek lambung kapal, dan kapal pasti tenggelam. Nah, Muhammad Al-Fatih kalau itu udah berkali-kali kayak gitu, bertahun-tahun seperti itu. Akhirnya dia berpikir, wah, saya harus pakai cara baru, out of the box. Apa itu? Saya harus membawa kapal itu di daratan. Bayangin tuh, kapal dibawa ke daratan, ya. Jadi kan kapal biasanya berlayar di lautan. Kata dia, saya akan bawa kapal ini ke atas bukit. Dan bukan satu kapal, 70 kapal. Dia naikkan 70 kapal itu ke atas bukit, ya, dalam satu malam. 70 kapal dengan pasokannya itu, dengan cara dipasangin kayu, kemudian kayunya dilumuri dengan lemak binatang supaya apa? Licin, supaya bisa naik, didorong sama orang ke atas. Sesampainya di atas bukit Istanbul sana, kemudian di pagi hari kapal-kapal itu diluncurkan dari bawah. Dari mana? Dari atas, diluncurkan dari atas bukit. Ketika diluncurkan itu pasukan Kristen terpesona. Ini apa katanya itu? Kapal meluncur dari bukit. Keren nggak? Keren nggak? Out of the box, ya kan? Nggak kepikir tuh sama orang. Sehingga kata mereka, ini kayaknya bukan manusia yang bawa kapal. Ini pasti jin semuanya. Ya, pasti jin semuanya. Akhirnya Konstantinopel bisa ditaklukkan dengan mudah. Karena orang sudah tercengang duluan, kaget. Wah, kok bisa gitu ya? Oke, kita lanjutin ya. Jadi sekali lagi, ternyata yang membuat Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan karena dia ingin memimpikan dalam hidup dia, sayalah menjadi pemimpin yang terbaik menurut Rasul, yang akan membawa pasukan terbaik di muka bumi menurut Rasul. Ya, mimpi juga membuat kita fokus. Kita punya mimpi apa, jelas yang kita tuju, ya kan? Tapi kalau kita nggak punya mimpi, kita nggak jelas apa yang sedang kita cari. Ngalir aja ngalir, gitu ya. Kalau ngalir, ya nggak tahu kemana sampai. Makanya ada sebuah pepatah dalam manajemen begini, orang yang nggak punya rencana dalam hidupnya, maka dia akan melakukan rencana orang lain. Tahu ibu kayak gitu? Hah? Makanya bikin rencana, ya. Bikin mimpi-mimpi. Apa mimpi saya 1 tahun ke depan? Di tahun 2022, saya yakin Teh Nuri, kemudian tadi siapa lagi, Teh Endah, pernah punya mimpi, punya rencana, saya ingin ke Turki, saya ingin umroh, ya kan? Karena dia punya rencana itu, makanya tercapai, ya. Tapi tadi rencana itu harus di follow up, ditindaklanjuti dengan aksi. Kalau nggak ditindaklanjuti, ya akan tetap sebatas rencana aja. Kayak saya sering nanya ke ibu-ibu majlis, ibu mau umroh? Mau. Terus ibu udah ngelakuin apa? Kalau mau umroh, belum ngelakuin apa-apa. Bikin paspor aja belum. Memangnya mau jalan kaki ke sana? Iya kan? Nah, di Tiga Raksa itu biasanya mulai bulan Desember itu udah sibuk kita ke imigrasi, bikin paspor biasanya. Bulan Desember ini kita udah bikin paspor untuk yang mau umroh atau yang mau trip, ada yang mau puas kemana-mana deh, ya. Kalau Labuan Bajo mah nggak pakai umroh, nggak pakai paspor ya. Ya, keluar negeri lah ya. Pada ngantri itu gimana tuh di imigrasi, ketemu siapa, luar biasa ya. Oke ya, jadi dengan mimpi, dengan harapan kita jadi fokus apa yang akan kita lakukan. Kemudian mimpi juga sebagai pencapaian, ya, sebagai pencapaian kita. Orang yang nggak pernah punya mimpi, dia merasa nggak pernah mencapai apapun dalam hidup. Karena tadi merasa ngalir aja. Karena cepat ya, mimpi juga mendorong kesuksesan. Ya, karena kita punya target yang jelas, kita termotivasi untuk bisa mencapai. Lanjut. Nah, tadi kita kan lihat video, ya, orang India tadi itu ya, orang India tadi. Kita lihat keadaan apa yang membuat pemuda tadi bergerak. Dia harus melakukan apa yang mungkin belum dilakukan oleh orang lain. Mirip kayak Gojek kan sebenarnya. Mirip kayak Gojek, ya kan? Gojek itu kan dia nggak punya motornya. Motornya bukan punya si siapa? Nadim ya.
Bukan punya Nadiem kan, yang sekarang jadi menteri pendidikan itu, tapi punya orang sendiri. Dia cuma ngasih jaket doang sama helm, iya nggak? Nah sama, dia bikin hotel. Bukan hotel dia, hotel punya orang. Tulisin nama dia, fotoin, kemudian dia jualin pelayanan. Makanya tadi dia punya sampai 34.000 hotel. Bukan hotel dia semua, cuma namanya doang, ya kan? Kayak Gojek itu, mobilnya bukan mobil dia kan, mobil orang. Tapi terhimpun dia bikin sistem dan dia bisa berhasil ya. Oke. Nah ini. Apa yang membuat dia bergerak yaitu ketika dia benar-benar ada di titik bawah. Terusir di apartemennya dan cuma punya duit $0,5. Kurang lebih kayak tadi kayak gitu ya, 0,5. Jadi dia berada di titik ternasir, ya kan? Yang paling menyakitkan dalam hidup. Jadi terkadang orang ketika jatuh terlalu dalam, dia terpelanting lagi ke atas. Ya, kalau dianya cepat bangkit, ya kan? Kalau jatuh kemudian dia nggak bangkit lagi, meninggal. Kalau jatuh nggak bangkit lagi, tapi dia jatuh bangkit lagi. Yang ini dulu. Ya, dan dalam hidup ini terkadang kayak gini, ya, jatuh bangun hidup ini. Ya, karena hidup ini naik turun, fluktuatif dalam kehidupan dunia ini. Nggak ada kehidupan di dunia ini Oh ya udah nggak apa-apa. nggak ada. Sama kayak jalan dalam hidup ini. Jalan itu kan kadang naik, kadang Iya benar. turun. Nggak ada jalan naik tuh. Saya pergi ke bank itu jalan naik, nggak ada turun-turunnya. Ada nggak kayak gini? Nggak ada. Ya kan? Pasti kalau ada naik, sesampainya kita di puncak, kita akan menemukan turunan. Recognize. Sama problematika hidup pun kayak gitu. Sulit bener, jalanin aja. Ya, sesampainya di puncak kesulitan itu kita akan menemukan kemudahan. Sama kayak malam, gelap, ketika sudah puncak gelapnya kita lewatin, akan terbit fajar. Ya, permasalahan hidup juga kayak gitu. Ya. Sharing KAP ya. Optimalisasi denda office. Bisa tadi ya. Nah, itu yang dilakukan oleh si tadi siapa namanya itu orang India tadi lah gitu ya. Kita sebut sebagai strong why atau alasan kuat ya. Alasan kuat yang membuat dia bangkit, membuat dia bergerak, membuat dia nggak bisa tidur. Ya, bukan nggak bisa tidur karena mikirin utang. Recognize. Nggak bisa tidur karena saya harus berubah gini. Kalau nggak berubah saya akan terus-terusan kayak gini, saya akan terus-terusan susah. Nah, kira-kira Recognize. apa tuh strong why kita, alasan kuat kita dalam bisnis pikiran? Ya, ibu-ibu jadi mitra, apa alasan kuatnya? Kita harus tetap bertahan jadi mitra. Kalau udah jadi EVC, apa alasannya? Supaya saya tetap jadi EVC, bahkan mungkinnya jadi EPD atau jadi GEP. Ya. Lanjut. Ya, ini ya. Ada seorang teman, dia bergerak ketika suaminya resign, sedangkan kehidupan harus terus berjalan. Suaminya mungkin di PHK, ya kan? Saya harus tetap bangkit, ya. Dan sekarang ini di tiga raksa ini, mayoritas EVC, EPD, dan EPD ibu-ibu, ya. Ibu-ibu baru punya anak 2, rata-rata. Jadi stok kayak saya ini udah EPD langka. EPD langka, punya anak 5 udah gede-gede lagi. Makanya ketika Pak Sahrul itu ada program Holland, ya kan? Ya, untuk kursus anak berapa Pak Sahrul? Anak usia kelas 3, kelas 4, kelas 5 SD. Waduh, anak saya udah selesai semua ini itu ya. Udah ada yang kuliah, udah mau selesai gitu. Jadi udah sok lama gitu ya. Nah ini ada juga yang bergerak karena ingin memberikan uang bulanan untuk ibunya tanpa harus minta sama suami. Keren nggak? Kan kita nggak enak ya, bukan boleh sih minta sama suami, bahkan terkadang juga harus minta sama suami bu, ya. Harus suami itu justru kalau istrinya nggak pernah minta uang tuh, oh jangan-jangan istri saya gimana nih kok nggak pernah minta uang, gitu ya. Jadi harus minta uang sama suami, tapi jangan terus minta juga, ya. Kita uang begini, kita uang jadi masalah. Mau ngasih uang ke ibu, mau ngasih uang ke bapak, ngasih uang ke adik. Tapi kalau kita punya sendiri enak nggak? Enak kan? Tanpa merepotkan suami. Bahkan ada visi bilang ke suami, kita lihat rumah, suaminya kerja di kantor, mungkin dari mana? Bikin 2 lantai rumah. Kamu punya? Ini lihat rekening. Wah, banyak banget kan? Ada yang kayak gitu, ya.
Bisa tanya, kalau nggak percaya tanya ke Teh Reni. Teh Reni kayak gitu ceritanya. Pas mau rehab rumah dari 1 lantai ke 2 lantai, bilang ke suaminya, "Bik, Pak, apa namanya kita rehab rumah kan jadi 2 lantai, 2 lantai gimana caranya biayanya berapa ada gitu." Gimana kamu gitu punya di rekeningnya ada gede banget. Ya, enak kan kalau kayak gitu ya? Bilang ke mertua kayak tadi Teh Anggi, cerita Teh Anggi ya. Kata dia tuh, bapak mertua, bapak berangkat rumah. Ya walaupun dia pernah disakiti, ya kan? Tapi dia berangkat kan keren. Ya, itu pasti disayang banget tuh menantu kayak itu. Betul nggak? Itu dia lebih sayang sama menantunya dibanding sama anaknya sendiri. Bahkan kalau anak laki-lakinya berani macam-macam, awas kamu, gitu. Tentang ibu sekalian ya. Lanjut ya. Nah, ada yang sudah sangat tercukupi, ada juga yang kayak gitu. Ada dokter, Bu. Ada dokter spesialis yang lain, ada dokter spesialis ya. Yang baru jadi dokter ya. Ada yang jadi dokter, ada dokter juga. Ikut juga di bisnis ini, ya. Padahal dia udah cukup kan? Udah cukup, dia udah dari prakteknya dia udah tercukupi kebutuhan dia. Tapi kenapa dia tetap ikut bisnis di sini? Karena tadi dia punya obsesi ingin berbagi kebaikan, ingin membangun budaya literasi di masyarakat Indonesia. Karena orang masyarakat Indonesia itu bukan malas baca literasi. Kalau baca sih sering baca WA. Sering baca WA macam-macam ya, Twitter. Kemudian ya, kenapa dia tetap bisnis juga? Karena ini alasannya. Dia ingin lebih banyak sedekah, katanya. Ingin banyak berbagi, ya kan? Kemudian ada banyak alasan kuat yang membuat seorang bergerak, tak harus keadaan yang terpuruk saja. Jadi intinya kasus-kasus lama yang menjadi mantan kita, mantan kehidupan kita, ya, kasus-kasus lama itu bisa menyakitkan, bisa menyenangkan, tapi ambil hikmah positif, ya, ambil hikmah positifnya dan membuat kita lebih bangkit lagi. Nah, makanya ada beberapa orang mengatakan strong why adalah the power of kepepet. Tahu kepepet ya? Jadi orang kadang-kala dalam kondisi kepepet muncul tuh energinya, ya kan? Lagi capek, lesu, tiba-tiba di belakang ada anjing ngejar, dia langsung lari sampai kenceng-kencengnya, ya kan? Gosip lompat nabrak dia, ya kan? Itu karena kepepet. Nah masalahnya kan kalau kita baru bergerak karena faktor kepepet terus nggak enak, capek kok kepepet itu, ya nggak? Nggak enak, mendingan direncanain, ya kan? Pakai mimpi yang kuat. Makanya di agama kita itu ada istilah targhib. Targhib itu adalah motivasi, harapan. Kenapa sih saya melakukan ini? Karena pahalanya gede, ya. Kenapa saya harus mengorbankan orang tua? Oh, karena kalau kita mengorbankan orang tua pahalanya begini dan seterusnya. Ada orang, tapi ada tipe orang dia ditawarin reward itu santai aja, santuy dia. Mau trip enggak? Trip sama aja bagi saya mah. Ada yang kayak gitu. Nah, tipe ada orang yang modelnya dia baru bergerak kalau kepepet. Kalau diancam gitu, diancam nih, kalau kamu enggak jualan, wah nggak bisa makan deh nanti, wah biji buruk anaknya, misalnya, baru jangan sampai itu terjadi. Nah, masing-masing kita lihat diri kita sendiri. Kita tipe orang yang baru bergerak karena ada ancaman, bikin ada perancaman sebanyak-banyaknya, ya, supaya kita mau bergerak, gitu ya. Atau kita tipe orang yang bisa bergerak karena ada reward, ya. Kalau saya bisa misalnya chip sales dalam sebulan 100 unit, wah saya harus nginep di hotel, misalnya kan, yang ada apanya gitu kan, bareng sama keluarga. Pokoknya setiap chip target ini saya harus mendapatkan hadiah apa. Kan boleh kayak gitu, ya kan? Nah, tinggal kita beli sini. Lanjut. Strong why membuat kita siap dan tegar dalam menghadapi risiko dan konsekuensi. Ini ya. Jadi kalau kita belum tegar, belum siap untuk menghadapi risiko dan konsekuensi dari apa yang kita kejar, berarti itu belum menjadi strong why kita, belum menjadi alasan kuat kita. Cari alasan lain yang lebih kuat, gitu ya, ini sekalian. Nah, ini dia. Ini sudah menjadi pepatah kita ya. Laut handal tidak lahir dari laut yang tenang, tapi laut yang bergemuruh ombaknya besar. Baru dikatakan laut yang handal, ya kan? Nah, sama.
penjual online yang handal itu ya kondisi seperti sekarang ini. Semakin banyak saingannya, ya enggak? Sekarang itu jumlah divisi ada berapa ribu? 7.000 divisi. Mitranya 12. Mintanya 120.000. 120.000. Tuh, 120.000 mitra. Tapi masyarakat Indonesia ada berapa? 200 juta. Masih banyak itu, cuma berapa persennya. Jadi nggak usah takut. Berarti penuh banget. Nah, ya, masyarakat Indonesia masih banyak. Yang masih lahiran masih banyak. Produktif masyarakat Indonesia. Tinggal dibatasin anaknya. Iya enggak? Jadi santai aja. Masing-masing bawa rezeki sendiri-sendiri. Nah, jadi ibu sekalian, mari masing-masing kita memastikan apa ini? Apa namanya? Ini ya. Apa strong way kita? Alasan kuat kita untuk tetap bisnis di Piran. Untuk tetap menawarkan produk-produk pendidikan ataupun produk-produk rumah tangga kepada masyarakat Indonesia itu apa? Keluarga besar Indonesia itu apa? Tujuannya apa? Ya. Oke, kita percepat. Nah, untuk bisa menghadirkan strong way yang kuat, ini salah satunya Ibu sekalian yang harus kita miliki adalah tadi kita harus merubah mindset kita, cara mikir kita ini harus dirubah cara mikirnya, ya. Dengan model apa ini? Dengan grow mindset. Jadi ada grow mindset, ada fixed mindset katanya. Apa itu keduanya? Ya langsung aja ke ini ya, penjelasannya. Ini dia. Ada studi yang dilakukan ya di tahun 2006 mengungkapkan bahwa terdapat dua jenis mindset, cara pandang, cara pikir bagi setiap pembelajar, yaitu ya cara pikir yang terbatas, serba terbatas. Saya sih mau sih jualan tapi saya kan nggak bisa. Saya sih mau jualan tapi kan saya nggak ngerti. Saya sih mau jualan tapi kan saya nggak tahu, gitu kan? Itu padahal kan kalau nggak tahu ya nanya, ya kalau nggak bisa ya belajar, gitu kan? Seperti itu. Nah, ada growth mindset. Ada pembelajar yang melakukan sesuatu karena ingin dinilai dan ada yang melakukan karena ingin hidupnya berubah. Kalau ingin dinilai biasanya dia amat sangat peduli kepada lingkungannya, pada orang-orang yang ada di sekitar dia. Oh, kalau saya ngelakuin ini nanti kata orang gimana ya? Kalau saya melakukan ini nanti orang gimana pendapatnya tentang saya ya? Jadi semua langkah dia jadi terhenti gara-gara takut penilaian orang terhadap apa yang dia lakukan. Oh, jangan-jangan dia jadi gak simpatik lagi sama saya. Jangan-jangan dia jadi gak suka sama saya, gitu kan? Padahal memang kalau orang gak suka, hidup kita jadi ubah. Hah? Kalau orang gak suka, kita jadi hidup nyaman. Atau kalaupun suka jadi hidup nyaman, belum tentu juga kan? Jadi ngapain kita terlalu peduli dengan penilaian orang tentang kita, ya? Itu kemudian, nah mereka yang ingin nilai ini yang fixed mindset, ya. Mereka yang ingin nilai biasanya kurang berani menghadapi sesuatu yang baru, apalagi berisiko, ya. Berisiko tidak bisa atau gagal. Mereka sangat takut dinilai buruk oleh orang-orang di sekitarnya. Mereka enggan menghadapi tantangan baru, mudah menyerah, merasa terancam dengan keberhasilan orang lain. Kalau orang lain berhasil, berarti saya udah nggak punya peluang untuk bisa, untuk mendapatkan itu. Padahal kan hidup ini berkelimpahan. Orang yang mindsetnya terbatas, dia merasa hidup ini terbatas. Kalau udah diambil oleh orang, seolah-olah dia nggak punya hak mengambil, ya kan? Padahal hidup ini berkelimpahan. Banyak sekali yang memberi nikmat, banyak banget, ya. Jadi jangan takut kehabisan, ya. Bekerja aja, ya, kerja. Kemudian apa lagi? Maka orang-orang seperti ini termasuk fixed mindset, tidak akan bertahan di zaman yang serba cepat berubah seperti saat ini, ya. Matahari, Grage, apa ini? Apa kan? Grage Mall. Ini yang Grage yang baru di sini. Grage City. Grage City. Grage City. Grage City ya. Mataharinya bagus kan? Ada matahari dulu, nggak ada lagi sekarang. Itu konglomerasi, bisnis konglomerat, bisnis besar, ya, bisnis besar. Bisa mampu, ya kan? Karena kadang-kadang orang datang ke supermarket, ke Matahari cuma lihat-lihat barang, harganya berapa? Oh, harganya 250 ribu, bukan di marketplace aja. Oh, ini lebih murah di marketplace, belinya di marketplace.
ya kan? Sehingga banyak ya, makanya katanya pembunuh perusahaan-perusahaan besar itu adalah emak-emak dastra. Itu katanya, yang membunuhnya itu, yang bikin gulung tikar emak-emak dastra. Karena biasanya emak dastra yang suka gulung tikar. Oke ya, lanjut ya, sekalian. Nah, jadi merenung etika. Nah, kira-kira kita termasuk kelompok fixed mindset atau growth mindset, ya. Apabila termasuk yang fixed mindset, segeralah bertaubat. Karena nggak bisa bertahan, ya, nggak bisa bertahan. Di Cirebon ribut kan, taksi biasa ya, dengan taksi online, ya, Gojek atau GoCare. Ternyata mereka nggak bisa bertahan gitu, ya kan? Mereka motor sampai tawuran, ya, dengan sendirinya mereka akan hilang. Oh tidak mau, ya. Jadi kita harus berubah. Nah, apabila termasuk yang merasa growth mindset, perlu dibuktikan di lapangan. Yang belum merasa, buktikan dong, ya, buktikan. Nggak cukup hanya ngaku-ngaku aja, ya. Benarkah Anda tahan banting? Nah ini ya pembuktiannya. Benarkah Anda senang mendapatkan feedback? Benarkah Anda sering mengambil pelajaran dari kesuksesan orang lain? Ya. Atau malah ketika ada orang sukses kita jadi sakit hati. Orang trik kita kejam-kejam. Lihat, apa itu kan? Dia beli mobil baru, wah kita langsung di bawah, rawat inap. Ngapain kayak gitu? Itu fixed mindset tuh kayak gitu. Nah, dunia saat ini merupakan orang-orang yang memiliki growth mindset. Terus bertumbuh, terus belajar, terus berlatih, terus mencari tantangan dan tidak mudah menyerah. Nah, dan semoga kita termasuk di antara orang-orang yang memiliki growth mindset. Lanjut. Nah, ini ciri-ciri growth mindset. Kenapa mereka belajar? Kayak sekarang ibu-ibu datang ke sini pagi-pagi, saya yakin ya di rumah banyak kerjaan juga, Bu ya. Ya, ninggalin anak, ninggalin suami dan sebagainya. Kenapa? Karena ini berubah. Ya, hidupnya mau berubah. Bukan diri kita saja, keluarga kita mau berubah, ya kan? Ke arah yang lebih baik. Sehingga kalau masuk restoran, tidak lagi matanya itu ke sebelah kanan dia. Sebelah kanan itu daftar harga. Kalau sebelah kiri daftar menu. Nah, kalau yang fixed mindset dia berpikir sebelah kanan. Ini cocok nggak dengan uang saya? Daftar harga yang dilihat sama dia. Tapi kalau yang growth mindset, dia lihat daftar menu aja. Cari menu yang kamu suka, yang enak, yang kamu suka, halal tadi salah. Ya kan? Harga udah bismillah. Gitu kan? Nah, kita ingin juga seperti itu ya. Mereka belajar karena ingin hidupnya berubah. Mereka siap dan suka menerima tantangan baru, tahan banting dan tidak mudah menyerah saat menghadapi tantangan. Harus agak cepat nih. Mereka senang berusaha dan melatih keahliannya. Mereka senang mendapat kritikan. Jadi kalau dikritik dia senang. Karena bagi dia kritik itu vitamin, gitu ya, untuk lebih maju lagi. Kritikan, feedback dan saran, belajar hal-hal baru adalah sarapan atau vitamin yang bisa menguatkan diri. Jadi nggak boleh baper, ya, mau dikritik sama siapa, ya biasa aja, ya, santai aja, santuy gitu orang tuh ya, relax aja, karena itu vitamin. Ya. Mereka mengambil pelajaran dari kesuksesan orang lain. Kalau dia bisa, saya pun bisa. Dia makan nasi, saya juga makan nasi. Ya kan? Tinggal dia belajarnya berapa jam? Saya harus lebih dari dia. Dia belajarnya kapan? Saya harus lebih pagi dari dia bangun. Belajarnya juga lebih pagi. Tahu kenapa Korea sekarang mengalahkan Jepang? Konon katanya, saya dapat cerita itu dari Gubernur Jawa Barat, mantan Gubernur Jawa Barat, Kang Aher. Kata dia, Jepang itu mulai kerja jam 6 pagi. Di kita jam 7 pagi PNS bagi yang nggak terlambat. Jam 6 pagi di Jepang. Korea, kami ingin mengalahkan Jepang. Kami harus bangun dan bekerja lebih pagi dari Jepang. Mereka kerja jam 5 pagi mulai. Keren kan? Dan itu sesuai sunnah Rasul. Kata Rasul itu, burika ummati fi bukuriha. Mudah-mudahan Allah memberkahi umatku yang bekerja lebih pagi. Ya, kita lebih siap. Begitu sholat subuhnya juga jam 8. Itu bukan sholat subuh, sholat duha pakai kunut. Iya kan? Sholat subuh jam 8 mau buat sholat duha cuma pakai kunut. Baik ya.
Jadi mereka mengambil pelajaran dari sudut orang lain, kemudian ia tidak iri ketika ada orang lain sukses, justru mengambil inspirasi. Kenapa sih Teh Nunu bisa lulus Turki, gitu ya? Teh Enda bisa lulus Turki, gimana cara jualannya sih? Gitu kan? Belajar. Kalau beliau bisa, kita pun kalau menapaki jalannya bisa juga, gitu kan? Gitu ya. Jadi tidak iri, tetapi justru mengambil inspirasi. Ia mencari polanya. Polanya kayak apa? Ya, kemudian dia terapkan dalam keseharian. Nah, mengambil hikmah dan pelajaran dari keberhasilan orang-orang yang ia kenal. Belajar dari manapun, dari siapapun. Ya, karena kesuksesan ada polanya, kegagalan pun ada pola. Tinggal kita mau ikutin pola yang mana, ya. Oke, nah ini big mindset. Oke, seperti itu udah cukup jelas ya. Nah ini ya, big mindset itu tipikal orang yang gampang menyerah, condong menyalahkan kelemahan dalam diri. Jadi dia meruntuhi diri sendiri, kurang mengapresiasi diri. Padahal kita juga butuh apresiasi kan. Kalau nggak kita sendiri yang mengapresiasi, siapa lagi? Ya kan? Minimal kita mengapresiasi diri. Orang-orang seperti selalu melihat sisi negatif dalam diri mereka dan menganggap kegagalan sebagai akhir dari segala. Enggak. Kita hari ini gagal, mungkin kita hari ini salesnya lagi turun. Itu bukan tolak ukur bahwa masa depan sales kita seperti itu. Belum tentu. Ya. Apa yang terjadi sekarang itu karena apa yang kita lakukan kemarin kurang dahsyat begitu ya. Tinggal kita lakukan hari ini lebih dahsyat lagi, lebih kuat lagi, lebih tegar lagi, lebih banyak lagi postingnya. Insya Allah di masa depan kita akan lebih dahsyat lagi, akan bangkit. Ya. Mereka yang tergolong mereka yang tergolong dalam fixed mindset condong berpikir atau cenderung berpikir negatif jika mengalami kegagalan dalam segala hal dan mudah putus asa tanpa mau mencoba kembali serta menyalahkan takdir. Coba lagi, jatuh, bangun lagi, gagal, coba lagi. Kayak ceritanya siapa itu? Siti Hajar. Siti Hajar ketika nyari air, ya kan? Kehausan. Dia lari dari mana? Sofa. Ya, anaknya ditinggalin di sofa. Dari sofa nggak ada air, dia lari ke Marwah. Ya, itu bolak-balik 11,5 kilo. Sofa Marwah 7 kali kan? Sa'i itu 11,5 kilometer. Ke sana nggak ada air, balik lagi ke mana? Ke sofa lagi, nggak ada air. Balik lagi ke mana? Ke Marwah. Kalau ibu orang dari mana? Ibu dari mana? Tinggalnya di mana? Dari sana ke mana? Hah? Dari sana ke Kedawung. Dari Kedawung. Kedawung. Ibu tinggal di Kedawung. Di Kedawung nggak ada air. Kemudian ibu lari ke Sumber. Sumber nggak ada air. Balik lagi ke Kedawung nggak? Baik tadi Pak pulang ke rumah. Ini keteguhan ikhtiarnya Siti Hajar. Yang perlu dilakukan ikhtiar. Coba lagi, gitu ya. Coba lagi aja gitu. Ya, jangan aku sudah posting, nggak ditanggapin. Saya posting dicuekin. Coba lagi, nggak masalah. Ya, kayak tadi, sofa nggak ketemu, marah lagi, nggak ketemu, ke sofa lagi. Ujungnya ketemu di sofa setelah 7 kali. Iya, tadi Ini postingnya 7 kali kayaknya harus hari. Kakak Bu ya? Iya. Kita lanjutkan. Mereka menganggap kegagalan adalah akhir dari segalanya, bukan Bu ya? Dan tidak bisa diperbaiki karena bagi mereka kemampuan seorang selalu statis dan tidak bisa diubah. Allah mengatakan, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau ingin rubah, mindset kita rubah, cara kita rubah, ya kan? Cara pandang kita rubah, harapan kita juga harus dirubah, ya. Lanjut. Nah, pertanyaannya, mindset atau pola pikir apa yang harus kita punya untuk mewujudkan semua? Direnungkan aja ya, ini karena kita nggak bisa langsung menjawab karena udah datang ke materi berikut. Nah, apa yang harus dirubah biar menjadi growth mindset? Kalau kita sekarang di pola pemikirannya adalah pola pikir yang fixed mindset, bagaimana menjadi growth mindset? Bertumbuh, ya. Ini. Pertama, luruskan dan kuatkan niat. Luruskan dan apa sih yang kita cari dalam bisnis ini? Ya kan? Kuatkan. Karena kalau kita belum punya niat yang kuat dalam bisnis ini, yang mudah tergoda sebelah, ya kan? Mudah letih, mudah lesu, mudah baper kalau ditolak, misalnya. Kan tujuan kita tadi, kita ingin
mensiarkan produk-produk yang berkualitas bagi keluarga Muslim Indonesia atau keluarga Indonesia secara keseluruhan, ya kan? Berpahala nggak kira-kira? Nawarkan produk yang merupakan solusi agar anaknya tadi bisa baca Quran dengan benar, cerita Teh Nunung, tadi kan? Anaknya bisa memiliki pengetahuan nanti di produk ITR, ya kan? Yang luas. Berpahala nggak? Berpahala. Berpahala, ya kan? Kalaupun ditolak, harusnya kita nggak usah sakit hati, Bu. Ya, biasa aja. Ya, kita sudah ngejar pahala kan? Kalau terjadi closing, pahala dapat, uang juga dapat komisi, ya. Gitu ya, Bu ya. Jadi niatnya diluruskan. Mau ngapain kita dalam bisnis? Ya, tadi menawarkan produk makanan, produk apa? Alat-alat dapur yang sehat, ya kan? Bagus juga. Ya, karena banyak ibu-ibu yang nggak kemarin Tiga Raksa ngundang seorang perempuan dari Mark Plus, ya, Mark Plus, ya, katanya dia sih nggak pernah ke dapur. Si ibu itu yang isinya, betul Bu ya, nggak pernah tahu dapur, tapi dengan adanya Tiga Raksa TSN, jadi tahu produk dapur yang berkualitas kayak apa. Karena kan banyak sekarang perempuan-perempuan Indonesia juga yang nggak ngerti dapur. Karena dia nggak pernah ke dapur, dia nggak ngerti juga produk dapur yang bagus itu kayak apa. Nah, ketika kita menginformasikan ini loh produk dapur yang bagus, yang sehat untuk menghadirkan keluarga yang sehat gitu. Ya Bu, ya. Karena kan nggak bisa, ya kita ingin anak kita cerdas tapi makanannya nggak sehat, ya kan? Makanannya beracun atau makanannya nggak sehat gitu ya. Oke, luruskan niat. Ini kenapa harus diluruskan niat? Karena ini niat itu seperti surat. Jika salah tulis alamat, maka akan salah tempat. Ya, ini kayak ceritanya lagunya Dulu Sumbang, ya. Ya, ngirim surat, salah, masukin apanya katanya itu, masukin amplopnya atau apa? Jadi surat, jadi punya pacar dua, yang satu kemana, yang salah ngirimnya gitu. Harusnya ke Nia, ke dia, yang harusnya ke Nia. Jadi masalah, ya. Ini karena faktor niat ya nggak benar dia. Jadi niat itu seperti surat, jika salah tulis alamat maka akan salah tempat. Niat itu tidak hanya dalam lisan, ini kayaknya kabel gerak-gerak. Tidak hanya lisan, tapi juga dalam hati dan perbuatan. Dan niat itu efeknya dahsyat. Jadi jangan sepelekan niat. Jadi ibu sekalian, mari kita semuanya perbaiki niat kita. Niatnya semakin kuat, insya Allah kita lebih bertahan untuk melakukan apapun demi mengejar apa yang kita cita-citakan. Lanjut. Nah, yang kedua, tadi luruskan niat. Yang kedua, berpikir bahwa menjual suatu produk adalah memberikan solusi. Ya, menjual suatu produk adalah memberikan solusi. Makanya Kang Dewa tuh mengatakan jualan itu apa namanya? Pelayanan yang dibayar. Kita memberikan pelayanan tapi dibayar. Itu jualan. Ya kan? Ibu kan lagi sakit. Ibu butuh kangkung, biar saya yang beliin aja ya. Kira-kira kita yang merasa ditolong udah dibeliin kangkung, dibeliin sayuran, dibeliin bubuk, ada sisa uang lebih, udah ambil aja. Ya kan? Kita melayani tapi dibayar. Itulah jualan. Ya kan? Jadi jualan itu apa ya? Mulia nggak? Mulia, karena kita menolong, ya kan, melayani, menolong orang, bahkan dibayar kita dalam menolong itu. Ketangkep Bu? Ya? Oke, kemudian yang jualan dapat komisi, ini udah jelas, ya kan? Tiga Raksa jualan dapat komisi. Kalau nggak jualan, yang nggak dapat komisi. Adil kan? Adil, kalau jualan dapat komisi, nggak jualan ya nggak dapat. Harus jualan. Nah, karenanya udah bye-bye modi. Jadi jangan pakai perasaan Bu ya. Jangan pakai perasaan, jangan baperan, jangan minderan, ya. Lakukan aja yang harus kita lakukan, ya. Ya. Jadi nggak boleh saya lagi nggak mood, saya lagi nggak lagi nggak semangat jualan, ya kan? Kalau nggak semangat jualan memang kita boleh bilang ke anak kita, jangan minum susunya, jangan banyak-banyak. Ibunya lagi nggak semangat jualan. Boleh kan itu? Tetap kan anak kita tetap membutuhkan energi, ya kan?
vitamin, gizi untuk pertumbuhan dia dan nggak bisa ditahan-tahan. Ya, nggak bisa ditahan-tahan gara-gara mood kitanya lagi turun, nggak bisa, ya kan? Berarti kita harus terus struggle, ya kan? Harus terus semangat. Oke, nah ini ada satu pengingat kita ya dari hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailan. Sesungguhnya Allah Ta'ala senang melihat hambanya bersusah payah dalam mencari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal, walaupun kita letih, walaupun kita capek banget, itu kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan man amsa kalan min amali yadihi amsa maghfuran lahu. Barang siapa berada di sore hari dia letih banget, capek banget karena pekerjaan yang dia lakukan, maka dia di sore hari itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keren nggak? Sampai ya. Asal yang dikejar yang halal Bu ya, dan jualan insya Allah halal, dan produk-produk ditira semuanya halal ya. Boneka Bu, asal jangan dimakan ya. Kalau dimakan jadi haram Bu. Nah, jadi gini Bu, ini terakhir ya, rangkumannya ini. Ini Bu ya. Nih, apa nih? Pelajari hal baru. Cobalah hal yang berbeda. Dari Pak Syahrul ya. Temukan hal yang lebih baik ya. Perhatikan hal yang lebih besar ya. Jadi satu, pelajari hal baru. Kalau kita belum ngerti, belajar gitu kan? Belum tahu, belajar. Belum mencoba, saya udah posting begini. Mau nyampal yang baru, cari cara posting yang baru gitu ya. Cari yang baru. Cobalah hal berbeda ya. Gak mesti takut dengan hal yang belum pernah kita lakukan. Coba hal yang berbeda. Temukan hal yang lebih baik ya. Dari hal-hal baru, dari hal-hal yang berbeda itu pasti ada yang baik, ada yang lebih baik ya kan? Ada yang biasa dan ada yang luar biasa gitu ya. Kemudian perhatikan hal yang lebih besar, mana yang lebih menguntungkan. Tetap semangat untuk berikhtiar terbaik. Jika gagal sekalipun, kita tahu gagalnya di mana dan kenapa untuk terus belajar ya. Daripada kita tidak melakukan apapun, gagal pun tidak. Jadi gagal aja dia nggak ngerti. Kalau kita nggak pernah nyoba, ya, kita nyoba dan gagal itu lebih baik daripada kita nggak nyoba. Karena kalau kita nggak nyoba, gagal pun kita nggak tahu. Minimal kalau kita nyoba dan gagal, kita tahu oh ini gagal rupanya, gitu kan? Makanya kan kita pernah mendengar ya Newton sendiri bisa mendapatkan lampu pijar itu berapa kali dia mengalami kegagalan. Dan dia nggak menyebutnya kegagalan. Itu bukan kegagalan, kata dia. Tapi itu informasi bahwa itu nggak bisa, kata dia kan? Bahwa itu nggak benar, ya kan? Nah, itu positive thinking. Karena ibu sekalian, saya kira cukup ya. Nah ini semuanya hadiah dari dia. Ini trip pertama saya dengan istri di Beijing. Nah, ketika lagi rame-ramenya Assalamualaikum Beijing, ada filmnya kan? Nah, itu pertama kali. Ini di Beijing, di istana apa itu Summer Palace, istana musim panas. Ini ketika umroh. Ini di Edinburgh. Edinburgh di mana? Edinburgh di apa namanya itu? Di Inggris ya, di Inggris. Ini juga di Spanyol. Ini Inggris. Spanyol. Ya, alhamdulillah saya selama di Tiga Raksa dari 2013 saya jadi visi Tiga Raksa dari 2013 Bu. Semenjak kantor Cirebon dibuka. Mas Dadan Cirebon, Pak. Di antara kantor Cirebon, saksinya Mas Dadan. Sampai sekarang saya udah hampir ke 15 negara. Dengan istri. Dengan istri nggak berangkat sendirian. Nggak mau kalau berangkat sendiri. Dengan istri. Kalau umroh dengan anak-anak. 5 anak saya alhamdulillah udah umroh semuanya. Dari Tiga Raksa. Ibu saya, bapak saya umroh 2 kali dari Tiga Raksa. Ya, alhamdulillah. Jadi bisnis ini cukup prospek ya, cukup prospek, cukup safety. Jadi mangga ibu-ibu sekalian lebih semangat lagi. Dan sekarang memang trennya anak-anak muda. Ini masanya ibu-ibu semuanya sekarang ya, masanya ibu-ibu semuanya yang masih muda-muda ini. Karena tangan saya udah agak tebel, jadi kalau ngetik jadi salah tipok mulu gitu karena tebel. Beda ini ya beda angkatan.
Dan saya lihat sekarang, leader-leader di Tiga Raksa sekarang diisi oleh anak-anak muda. Dan semuanya ibu-ibu, mayoritas ibu. Pada dan ininya koordinator KAI-nya yang lebih paham, ibu-ibu semua. Makanya peluang kesempatan sekarang silakan di ibu-ibu semuanya, ya. Dan saya lihat kalau kita serius melakukannya di 1 tahun 2 tahun pertama saja itu bisa langsung melesat. Saya 2013 ya Januari 1 September 2013 saya pertama bergabung langsung qualify. September itu akhir kuartal 3. 1 bulan saya langsung qualify. Berarti kan 1 bulan itu 300 unit dalam 1 bulan. Bisa. Dan ibu pun bisa, insya Allah. Ya. Kemudian terus sampai Ya bisa lah, makanya sampai sekarang. cari ilmunya. Jadi saya kira itu Caranya. sudah hampir jam 12 ya. Kurang lebih mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen bukti dari aku anak dari. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu dong. Semangat ya, masih semangat? Oke, selanjutnya adalah yang ditunggu-tunggu juga nih. Oke, langsung saja diserahkan oleh Mas Dadan ya. Kami persilakan. Apa? Oh. Nanti. Ya dikenal. Enggak.